Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil habib rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlillah ya Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Sementara surga itu kan belum jelas. Kok mau-maunya mereka ini? Jadi memang mereka ini makhluk-makhluk unik yang hampir punah dan perlu dibudidayakan. Berlumpur-lumpur, apa yang mereka cari ini? Lalu kemudian kita pun berangkat dan saya beserta Ustadz Hendri duluan, karena memang kami selalu ingin yang terdepan. Akhirnya mobil itu masuk ke dalam lumpur dan tidak bergerak selama 1 jam. Sebenarnya Allah hanya ingin menunjukkan betapa reputasi kami sebagai off-road KW itu terlihat jelas. Memang KW sekali. iya, meluluh lantakkan citra kami. Dan selama beberapa kali keberangkatan ini kami sudah jaga ini Habib. Kami biasanya paling dulu sampai. Itulah rupanya Allah SWT mau menyingkapkan segala hakikat yang sesungguhnya. Ada rencana Allah SWT yang sebelum-sebelumnya kita buat, kita share di Instagram. Terbuka, silakan daftar dari seluruh Indonesia, dari Brunei Darussalam datang, dari Palembang datang, dari Jakarta. Untuk ini tertutup. Saya pun tak tahu siapa aja yang datang. Tiba-tiba saya lihat ada orang-orang yang luar biasa. Ada orang yang zonanya sangat nyaman. 1000 ustadz-ustadz di Pekanbaru itu, dia yang menyusun jadwalnya. Kerja di kantor Kementerian Agama. Kos-kosannya banyak sekali. Kita tak boleh sebut nama di sini. Dia kalau update status itu berani. Saya tanya, ini bahaya, ini PNS. Kata kawannya, dia nggak peduli. Karena untuk keluar dari pensiun dia sudah sangat siap, uangnya banyak sekali. Saya lihat wajahnya kemarin pas makan, ada dia. Ngapain dia ikut, saya pikir. Lalu kemudian ada orang yang dulu kalau perusahaan buka perusahaan itu mesti nyetor ke dia karena dia bos premannya. Orang takut sama dia. Tapi kemudian setelah 1 hari dia mendengar kajian kita, Allah lembutkan hatinya. Dan cita-citanya yang tertinggi adalah ingin berdua-duaan dengan Ustadz di tengah malam yang gelap. Dan itu tercapai tadi malam. Bisa berjalan bersama berdua, hanya kami dan mungkin ada beberapa mata harimau yang mengawasi. Karena biar Habib tahu, ini adalah tempat harimau Sumatera. Saya kasih tahu ini karena udah siap. Saya tahunya itu dari sepupu saya yang tugas sebagai tentara di Payakumbuh.
di mana, kata dia. Kok nggak bisa kuhubungi beberapa hari ini? Aku di Batu Tilam. Itu memang nggak ada signal. Aku lama tugas, sejak itu aku nggak mau lagi masuk ke dalam. Disitulah banyak harimau, kata dia. Iya. Dan insya Allah kita tidak sampai malam lagi. Ada orang yang sangat ingin saya masuk TV. Ketika dia menonton saya di YouTube, saya ingin orang ini masuk TV, dan dia berhasil memasukkan saya ke TV. Hari ini bertemu. Ini pengaturan Allah SWT. Bertemu. Lalu kemudian betapa banyak masjid-masjid hebat, masjid plat merah, kantor gubernur punya dengan APBD-nya, tapi tak bisa mendatangkan orang-orang hebat ini. Tapi masjid ini dibangun. Tidak ada Pemda, tidak ada pemerintah, tidak ada konglomerat. Masjid ini dibangun receh-receh yang dikirim ke rekening. Masjid ini masjid yang betul-betul ikhlas karena Allah. Tidak pernah bawa proposal seperak pun. Kita hanya modal jamaah dimanapun berada. Apa yang kau makan akan busuk. Apa yang kau pakai akan laku. Apa yang kau wakafkan itulah yang akan kekal abadi. Ternyata itu, keikhlasan itulah yang mendatangkan Habib bin Anis. Datang mereka kemari untuk survei pertama kali, dan kabarnya khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Nanti Ustaz Anam akan mengatur itu semua. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini semua adalah pengaturan Allah SWT. Jadi kalau mau disalahkan, salahkanlah Allah. Gak jadi bikin perhitungan. Yang kedua, setelah hujan, lalu terpuruk, lalu saya bilang, ini mobil saya ini memang nggak cukup syarat. Pertama, bannya tidak ban cangkol. Kemudian tidak ada tarik, itu apa namanya? Tidak ada winch. Ini memang tidak bawa skop, tidak bawa cangkol. Jadi kita tinggalkan aja mobil. Saya jalan karena takut nanti kalau ditumpangkan ke mobil Habib Anis, saya nggak sanggup menghadapi dia. Jadi biarlah saya jalan kaki. Untuk datang ke mobil mereka untuk ngetuk maaf Habib, saya lebih baik nggak usah, biarlah saya jalan aja. Jadi setelah itu ada rasa menyesal. Hati yang paling dalam itu adalah rasa menyesal dan rasa bersalah. Ternyata baru saya memahami, kalau kita merasa bersalah, itu hati kita amat sangat halus untuk meresapi kata-kata orang. Setiap kata-kata itu menyentuh hati kita. Itu psikologis orang merasa bersalah. Setiap orang merasa bersalah, maka hatinya akan amat sangat halus dan sangat lembut. Maka jangan heran kalau ada orang yang baru taubat, hijrah, itu mudah sekali menangis. Kenapa? Hatinya mudah tersentuh. Dan saya merasakan itu. Makanya ketika Habib Anis tadi baca ayat, Tabbat yada abi lahab, jangan-jangan aku yang tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka dilempari batu-batu dari api neraka. Jangan-jangan aku yang dimaksud. Halus sekali. Merasakan psikologis orang bersalah. Ketika Ustaz Lukman mengatakan, apa gunanya punya jam kalau kita nggak punya waktu? Apa gunanya punya sepatu kalau nggak bisa dipakai? Apa gunanya punya jaket kalau nggak bisa menutupi diri kita? Ketiga-tiga itu tinggal di mobil tadi malam. Sandal tinggal, jaket, dan waktu kok mengenaskan. Psikologis. Apalagi Ustaz Salim berulang kali hafala ta'qilu. Walaupun saya menghadap ke sana, seolah-olah ke telinga saya, seakan-akan dia mengatakan, apa kamu gak punya otak? Kemana akal kamu? Halus kan? Apalagi Habib Ja'far mengatakan, seorang perempuan yang hamil 8 bulan. Jadi, artinya itu, kami ini kan orang yang lemah,
seperti perempuan yang hamil 8 bulan. Kami ini orang kota loh Somad, bukan seperti kamu Ustaz hutan. Makanya kamu nggak diterima Singapura. Kami ini perjalanan kami ini ke Amsterdam. Apa kamu nggak tahu kami ini Ustaz internasional? Ya, rupanya kalau kita merasa bersalah itu, hati kita tuh jadi halus lembut dan pikiran kita tuh jadi kemana-mana. Overthinking jadinya. Begitu ternyata rasanya orang-orang yang bersalah itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kita perlu mikirkan gimana kita pulang. Ya jangan tanya saya. 2023 mau ngapain aja. Tujuan belum sampai, batu tilam belum dilihat ini. Dan ternyata ketika gelap kita takut, ternyata ketika terang lebih menakutkan. Soalnya lumpur itu nanti kelihatan, jurang itu kelihatan. Dan setelah sampai pulang nanti malam kita lagi datang lagi pertanyaan 2023 mau ngapain? Itu pun judulnya dari Ustaz Anop. Ustaz Anop ini semua. Kita bikin perhitungan. Sudah jawab di Instagram beliau. Kok nanya saya? Iya, jangan tanya saya. Atau nanti kita kasih waktu sama Allah berdua aja. Ini tema kajian paling aneh sepanjang karir saya. Tidak pernah bikin judul kayak gitu. Tidak pernah. Jadi pernah juga Anda baca posting di Instagram, orang yang terlalu kuat tawanya itu terlalu dalam kesedihan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah. Amin. Kita tidak pernah merencanakan, kita tidak pernah. Tapi begitulah rupanya bersama kita di sini, bersama pula anak-anak kita di surga. Amin. Mudah-mudahan Allah memudahkannya ke jalan ke surga tidak sesulit ini, kata. Kalau sampai dia mengadu kepada Rasulullah, Somad yang selama ini ceramah, pencinta ahli bait, pencinta zuriat Rasulullah, ternyata semuanya dusta. Menyengsarakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala sesuatu. Amin. Maaf sekali lagi silakan.